Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavo Sukacita. Saat ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Yesus, di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, berikanlah kepada kami hikmat pengertian, supaya kami mengerti dan mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca di saat ini terdapat di dalam Perjanjian Lama, yaitu Mazmur pasal 73 ayatnya yang pertama. Mazmur 73 ayatnya yang pertama yang berbunyi demikian. Pergumulan dan pengharapan Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saya akan membacakannya kembali. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, tema perenungan kita di saat ini yaitu Allah itu baik bagi mereka yang bersih hatinya. Pemazmur mengalami pergumulan yang sangat berat dalam hidupnya. Bahkan di ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-14, awalnya pemazmur hampir putus asa ketika dia melihat kemujuran yang dialami oleh orang-orang fasik. Bahkan dia berpikir sepertinya hidup mereka baik-baik saja. Itu dapat kita baca di ayat 3, 4, dan ayatnya yang kelima. Di situ pemazmur katakan, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Pemazmur hampir putus asa ketika dia melihat apa yang terjadi atas hidup orang-orang fasik. Ya, tetapi sebaliknya, pemazmur yang berusaha untuk hidup benar dan selalu menjaga hidupnya untuk berkenan kepada Tuhan. Tapi dia harus melewati ujian-ujian yang berat dalam hidupnya. Tetapi pada akhirnya pemazmur sadar dan ia membuat pengakuan bahwa kebahagiaan orang fasik itu hanya sementara dan Allah akan menghukum mereka. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, ini juga mengingatkan kepada kita, walaupun perjalanan hidup kita yang berliku-liku, tetapi kita harus tetap memiliki hati yang tulus, hati yang bersih. Sekalipun orang berbuat jahat kepada kita atau orang menyakiti kita, kita pun harus dapat melepaskan pengampunan. Apa yang dialami oleh pemazmur ini terkadang pun kita berpikir demikian. Ketika kita melihat orang yang hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, atau di dalam Alkitab ini dikatakan orang fasik, mereka seakan-akan hidup baik-baik saja. Bahkan di ayatnya yang ke-6 atau ayat ke-5, mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Bahkan dikatakan mereka seperti gemuk dan tidak punya penyakit dan sebagainya. Ini pun terkadang terjadi dalam kehidupan kita. Kita berusaha untuk hidup melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan kehendaki. Kita berusaha untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi sepertinya kita selalu mengalami ujian-ujian dalam hidup ini. Pergumulan, tantangan, kesulitan. Tetapi orang-orang yang kita lihat hidup jauh dari Tuhan, mereka baik-baik saja. Ya, itu juga yang dialami oleh pemazmur di bagian awal tadi dikatakan. Bahkan di ayat kedua dan seterusnya, pemazmur katakan dia cemburu melihat kepada pembual-pembual atau orang-orang yang fasik. Tetapi mereka selalu mengalami kemujuran. Tetapi lewat cerita ini atau lewat kisah ini mau mengingatkan kepada saudara dan saya,
kita harus tetap hidup berkenan kepada Tuhan sekalipun kita menghadapi kesulitan, tantangan, pergumulan dalam hidup ini. Sekalipun kita berusaha untuk terus hidup berkenan kepada Tuhan, kita diizinkan mengalami ujian-ujian atau lika-liku kehidupan yang kita alami. Jangan membuat kita putus harapan. Karena bagian akhir daripada itu pemazmur memberikan ungkapan atau pengakuan kepada Tuhan. Sehingga pada ayat yang pertama dikatakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Kalau kita baca sampai di ayatnya yang ke-17, pemazmur katakan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Bagian terakhir itu dikatakan bahwa orang fasik itu juga akan menerima hukuman daripada Tuhan. Oleh karena itu, lewat firman Tuhan ini mengingatkan saudara dan saya, tetaplah kita hidup berkenan kepada Tuhan. Sebab Allah itu baik bagi mereka yang bersih hatinya, yang memiliki hati yang tulus. Bahkan dalam pembacaan firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 16, firman Tuhan katakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Oleh karena itu tetaplah kita berusaha hidup benar, hidup berkenan, sekalipun kita diizinkan mengalami hal-hal yang sulit, ya, tantangan pergumulan yang kita hadapi. Jangan sekali-kali kita putus harapan ataupun kita berkata, Tuhan ini tidak adil. Masa saya sudah hidup berkenan di hadapan Tuhan, saya sudah berusaha melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi kayaknya kita penuh dengan masalah, pergumulan. Tetapi orang-orang yang hidup jauh dari Tuhan, hidup mereka baik-baik saja. Belum tentu, sebab kesenangan yang mereka alami itu tidaklah kekal, tetapi hanya sementara. Pada akhirnya toh mereka juga akan mengalami penghukuman daripada Tuhan. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi lewat firman Tuhan ini mengingatkan, sekalipun perjalanan hidup kita penuh dengan lika-liku, kita harus tetap memiliki hati yang tulus, hati yang bersih. Sekalipun orang berbuat jahat kepada kita, orang menyakiti kita, kita harus dapat melepaskan pengampunan kepada mereka. Jangan menyimpan sakit hati. Sekalipun itu tidak mudah, tapi kita harus tetap menjaga hati kita tetap tulus dan bersih, baik itu kepada sesama, tetapi juga kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita dapat menjaga hati kita tetap bersih, menjaga hati kita yang tetap tulus? Yaitu kita harus banyak membaca dan mendengar firman Tuhan. Saudara, marilah kita tetap memiliki hati yang tulus. Tetaplah menjaga hati kita tetap bersih dari segala akar pahit. Menjaga hati kita bersih dari amarah, dendam, sakit hati. Sebab seperti yang dikatakan tadi dalam Mazmur 34 ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Bahkan pembacaan kita di saat ini, pemazmur dalam ayat yang pertama mengatakan sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ini sebuah pengakuan dari pemazmur yang pada awalnya dia hampir putus asa, tetapi ketika dia melihat bagaimana Tuhan juga menghukum orang-orang fasik, dan akhirnya dia pun berkata bahwa sesungguhnya Allah itu baik bagi setiap mereka yang tulus hatinya dan mereka yang bersih hatinya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berusaha supaya kita tetap memiliki hati yang bersih, memiliki hati yang tulus. Kita harus punya hati yang bersih dan tulus itu kepada sesama, tetapi juga kepada Tuhan. Sehingga sekalipun kita mengalami hal-hal yang berat dalam hidup ini, tapi kita akan melihat bagaimana Tuhan turut bekerja, menolong, memberkati dan menyertai saudara dan saya. Jangan membiarkan hati kita penuh dengan akar pahit. Jangan biarkan hati kita penuh dengan sakit hati, amarah, dendam, dan kekecewaan. Sebab Roh Allah tidak akan tinggal dalam setiap hati yang tidak bersih dan hati yang tidak tulus.
Tetapi hati yang bersih dan tulus, maka pasti Roh Allah itu akan tinggal. Sehingga dia akan memerintah dalam hidup kita, dan pasti saudara dan saya akan mampu menghadapi hari-hari yang sukar ini. Akan mampu menghadapi masa-masa yang sukar ini. Sebab Roh Tuhan ada dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lewat firman Tuhan di saat ini mengingatkan kami bahwa Tuhan baik bagi setiap orang yang memiliki hati yang bersih dan tulus. Ampuni kami apabila kami melihat orang-orang yang hidup tidak takut Tuhan, orang-orang yang hidup jauh dari Tuhan. Mereka hidup baik-baik saja dan kami cemburu. Ampuni kami Tuhan. Tetapi lewat firman Tuhan ini mengingatkan kami bahwa Tuhan baik bagi setiap orang yang memiliki hati yang tulus dan hati yang bersih, baik itu kepada sesama tetapi juga kepada Tuhan. Sehingga sekalipun kami menghadapi pergumulan tantangan dalam hidup ini, kami mau hidup benar di hadapan Tuhan. Tolong kami Bapa, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dan biarlah di sepanjang hari ini Tuhan, kami ada dalam berkat pertolongan penyertaan Tuhan. Para pemimpin bangsa dan negara kami, bahkan sampai di Kabupaten Sorong, Bapak Bupati kami, Bapak Joni Kamuru bersama Wakil Bupati Sukoharjono. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka dapat memimpin Kabupaten Sorong ini dengan segala baik. TNI, Polri, tenaga medis sebagai garda depan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan berkati. Tuhan lindungi sertai mereka, sehingga mereka juga aman dalam lindungan penyertaan Tuhan. Para pemimpin gereja kami, baik dari Sinode, Bakal Klasis, Malamoy, bahkan semua jemaat-jemaat yang ada. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, agar kami dapat memimpin dengan segala baik. Seluruh masyarakat yang di dalamnya juga anggota jemaat, Tuhan berikanlah kepada kami hikmat kebijaksanaan, sehingga kami dapat melakukan segala tugas tanggung jawab kami sebagai rakyat dengan tidak kekurangan suatu apapun. Semua kami Tuhan, baik mereka yang sakit, yang ada di rumah maupun di rumah-rumah sakit, Bapa berkati pulihkan jamah mereka yang sakit Tuhan, sehingga mereka dapat memperoleh kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Yang ada dalam pergumulan beban hidup, baik dalam rumah tangga, pekerjaan dan sebagainya Tuhan, bila Tuhan Kau menolong dan menyertai mereka. Setiap usaha pekerjaan yang dimiliki, kiranya diberkati oleh Tuhan, sehingga sekalipun di tengah-tengah masa yang sukar ini, hidup kami ada dalam keadaan yang baik. Bahkan seluruh kru Klavos Sukacita, baik kru maupun hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya, Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat, agar lewat channel Sukacita ini Tuhan, kami boleh membawa menjadi berkat kemanapun kami pergi dan berada. Pimpinan Klavos, bahkan semua hamba-hamba Tuhan, kru yang ada Tuhan berkati, sekalipun mereka masih muda, Tuhan berikan hikmat kepintaran, dan jadikanlah mereka anak-anak muda yang membanggakan Tuhan dengan setiap talenta yang Tuhan anugerahkan. Bapa, semua kami biarlah di sepanjang hari ini dan seterusnya kami ada dalam berkat pertolongan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampunkanlah setiap salah dan dosa kami, agar apa yang kami minta dan kami mohon layak Engkau jawab seturut dengan kehendak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.